Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para misioner, saudara kami yang berbahagia, hari ini adalah hari Minggu Panggilan, hari doa sedunia yang ke-62 untuk panggilan. Panggilan memiliki dua unsur, orang yang memanggil dan kita yang menjawab panggilan. Ketika panggilan dari orang yang memanggil ditanggapi oleh orang yang dipanggil, itu artinya dia siap untuk menerima tugas berdasarkan amanat bagi orang yang sesungguhnya sedang memanggil dia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari doa sedunia untuk panggilan ini, mari kita menyatukan hati untuk mendoakan putra-putri kita, orang-orang muda kita, agar tetap memiliki komitmen untuk menjawab panggilan Tuhan seluruh apa yang dimaui oleh Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudari, di awal perayaan Kudus ini, marilah dengan hati kita minta ampun atas segala dosa salah yang pernah kita lakukan dalam hari-hari hidup kita. Biarlah kita semua boleh mengambil bagian dalam perayaan Kudus ini dengan hati yang melayang. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Kini kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas lewat Perga tiba di Antioquia di Syria. Pada hari Sabat, mereka masuk rumah ibadat lalu duduk. Banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi dari bangsa lain mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk peroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung dunia. Mendengar itu, bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan membesar-besar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari wilayah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas menebas kedua kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba-dombanya. Kita ini
anak domba yang dikenakan itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, beberapa waktu mendengarkan suara. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua, selamat merayakan Minggu Doa untuk panggilan yang ke-62. Kita semua hadir pada kesempatan istimewa, memiliki intensi dan tujuan yang satu dan sama, ingin mendoakan agar panggilan hidup bangkit, panggilan sebagai imam atau biarawan-biarawati, juga panggilan dalam hidup berkeluarga, tetap menjadi ruang rahmat yang terbuka bagi setiap manusia. Kisah para rasul ini menggarisbawahi perutusan yang diamanatkan Tuhan Yesus bagi para rasul-Nya. Pergilah ke seluruh dunia dan katakanlah kepada dunia bahwa kerajaan Allah yang didirikan oleh Tuhan Yesus tidak pernah akan habis termakan siap. Dengan demikian, Yesus sesungguhnya sedang membangun harapan baru bahwa Dia yang kita yakini sebagai Sang Juru Selamat akan tetap berada dalam lingkaran hidup kita, entah kita memilih jalan hidup
sebagai seorang biarawan, biarawati imam, ataupun hidup dalam keluarga yang diberkati. Kita memiliki ruang yang terbuka untuk menerima rahmat, karena rahmat yang diberikan itu sesuai dengan jalan hidup yang ditawarkan Tuhan bagi kita. Terkadang dalam hal yang hidup kita menemukan jalan, tetapi jalan itu kita tidak sukai. Tetapi ketika kita tidak menyukai jalan yang sedang kita lewati, Allah sedang membangun kesadaran kita bahwa jalan yang engkau tidak suka lewati diperuntukkan oleh Tuhan dan dimaui oleh Allah untuk engkau jalani. Terkadang kita merasa kabur akan alamat yang mau kita tuju, tetapi kita menjalaninya dengan langkah pertama dalam keraguan. Allah sedang berbicara dengan Anda bahwa dalam keraguan langkah pertama engkau angkat. Tuhan sedang menunjukkan bahwa kepastian hidup dari Tuhan akan segera dianugerahkan kepadamu. Oleh karena saudara-saudari, Injil Yohanes menggambarkan bagaimana Yesus sebagai seorang pribadi gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dengan namanya masing-masing. Gembala yang baik itu berada di tengah domba-dombanya. Dan ketika domba-domba itu mengalami beban dan kesulitan dalam menjalani hidup, kepada gembala yang ada di tengah-tengah mereka berani menyampaikan keluh kesah mereka. Dan ketika seorang gembala tidak berada di tengah domba-domba dan domba-domba itu mengalami kesulitan dan beban hidup yang sulit terpikulkan, mereka tidak akan berani menyampaikan kepada sang gembala, karena gembala tidak dekat dengan mereka. Hal yang sama juga kita alami dalam kehidupan berumah tangga. Ketika bapak sulit berada di rumah bersama anak-anak, yang mereka lihat adalah mama mereka, sehingga apa yang dikeluhkan dan bagian hidup yang harus ia jalani keluar itu terlontar pada seorang ibu. Mereka segan dan takut menyampaikan itu kepada seorang bapak. Karena bagi mereka yang dekat dengan mereka adalah orang yang sabar hati berada bersama dengan mereka, dan orang itulah yang menjadi kepercayaan bagi putra-putri untuk menyampaikan keluh kesah, meskipun tidak dapat jalan keluar yang sangat ilmiah, tetapi mereka merasa nyaman dengan jalan yang ditawarkan oleh seorang ibu. Bagaimana saudara-saudari, dalam kehidupan rumah tangga, sesungguhnya peran bapak dan ibu memang berbeda-beda. Mereka tampil dan menjelaskan dua sisi dunia dengan cara yang berbeda-beda pula. Seorang bapak membuka mata seorang anak untuk melihat dunia bakal menjadi tempat bahagia dan pengertiannya. Seorang bapak memberikan penjelasan bahwa dunia ini memiliki dua sisi, dunia gelap dan terang, dunia yang menawarkan kesenangan dan dunia yang menawarkan kemiskinan hidup. Tetapi seorang ibu adalah rumah bagi anak-anak. Ketika menemukan ibunya sedang berada di rumah,
karena ibu adalah rumah yang berikan mereka rasa nyaman. Karena ibulah yang pertama membuka mata mereka untuk menyaksikan rumah tempat kediaman yang nyaman. Para nama saudara-saudari umat Allah yang terkasih, jalan panggilan kita pasti berbeda-beda. Kita tidak menuntut semua orang untuk melewati jalan panggilan yang sama. Karena bagi dia, Tuhan telah menganugerahkan panggilan yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak bagaimana kita berdiri tegak, membuka telinga paling pertama untuk mendengar sapaan dan panggilan Tuhan atas diri kita. Karena Yohanes dalam Injilnya, Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Bahkan saudara-saudari, ketika Tuhan memanggil kita dengan nama masing-masing, Tuhan punya tujuan apa yang Tuhan mau bagi kita. Kalau Tuhan panggil, langgar apa sih? Lalu Tuhan itu sudah membiarkan ketika sapaan yang disampaikan oleh orang, dia sudah memberikan tugas atas tanggapan terhadap panggilan. Itu dia beda dari manusia. Seringkali manusia memanggil seseorang, bisa apa sih? Ada apa? Tidak, saya panggil. Karena seringkali manusia itu hanya cuma memanggil, tetapi terkadang lupa memberikan tugas ketika sapaan dan panggilannya didengar dan ditanggapi oleh orang yang benar. Tapi Tuhan ketika memanggil kita, Dia telah membiarkan ruang perputusan bagi setiap orang dengan kadar berdasarkan karakter yang kita miliki masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudari, di hadapan bulan dalam bulan Maria ini, mari kita menyatukan hati untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan yang selalu memanggilkan siapa kita. Menangislah di hadapan Allah, karena engkau yakin tetesan air matamu diusap kering tuntas oleh Tuhan yang melihatnya. Dan jangan sekali-kali menangis di hadapan manusia, karena manusia saya tidak mampu mengusap kering tuntas air mata. Bahkan sebaliknya, dia akan memberikan ruang lepas untuk engkau mencurahkan air mata lebih banyak lagi. Mari kita bersatu hati mendoakan satu dengan yang lain, karena untuk itulah kita dipanggil dan kami menjadi Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita bersyukur bersama anak Maria, Keisa, Daud, Bintan, Rolin yang merayakan hari ulang tahun mendapat usia 2 tahun pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan dia kesehatan jasmani dan rohani, masa depan yang baik dan diberikan umur yang panjang. Kita juga berdoa mempercayai kekal untuk Opa Mikael Kalam, Oma Anastasia Kire, Bapak Franciscus Lapong, Oma Yosefina Grab, Nona Anastasia Kiruna, Abang Ratus Terubokna, serta semua keluarga Kalam, yang telah meninggal dunia. Semoga oleh kerahiman Allah mereka semua diberikan kesempatan menikmati keabadian hidup dan menjadi doa bagi keluarga dan kita semua. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan doa Maria atas kesuksesan
umur yang panjang, sehat jiwa dan raga. Memberi Israel juga untuk anak-adik Ansiarus Kiapunang yang telah dipanggil Tuhan pada hari Kamis yang lalu. Semoga Mama Siska Romana Juru, anak Alphonse Sinupunang, sehat seluruh keluarga Punang dan Jawang yang telah dipanggil Tuhan mendapat hadirat. Semoga mereka semua boleh berbahagia menikmati sukacita abadi di surga dari mendoa bagi keluarga dan kita semua. Mohon perhatian kita untuk Mama Rosario Papang, Mama Emiliana Osekaim, Opa Bruno Brani Papang, Oma Teresia Penisula, Opa Yosef Lami Muda, Oma Maria Kiwabera, Opa Edulus Kawadele, Oma Maria Osesura, Opa Stanis Olida Langobelen, Oma Katarina Osesura, Bapak Amatus Muni Muda, Mama Sofia Bribi Muda, Bapak Matius Sete Punan, Bapak Yosef Soli, Bapak Marianus Mario, Mama Agustinus Luon, Mama Clara Neka Welen, Bapak Eopa Gaspar Lambidawan, Oma Regina Asal, adik Patricia Beko, serta semua keluarga yang sudah meninggal dunia beristirahat dalam damai abadi di surga dan berdoa bagi kita sekalian. Menurut mereka untuk anak tinggalin Bapak Manus Mula, Opa Yohanes Tika Bakang, Oma Marcelinus Lapus Bakang, Oma Maria Rekon Papang, Oma Veronica Makot Tobi, Oma Yasinda Rio Bakang, Bapak Makaris Tobi Beda, Mama Sofia Lula, Mama Maria Baik Sura, Mama Novi Monika Baik Sura, Bapak Petrus Resi Bakang, Kakak Koli, Bapak Kopong Bakang, adik Hieronymus Saramato, Mama Elizabeth Tobi Muda, Mama Emiliana Jose Klein, Mama Franciscus Rabasura, Oma Agnes Nurbakan, Oma Lucia Lima Bakang, Om Opa Bernardo Pasa Muda, Oma Clara Magisura. Semoga mereka semua boleh menikmati sukacita abadi dari berdoa bagi keluarga dan kita semua dalam perjalanan hidup ini. Mohon perhatian kita untuk istri tercinta Justina Nasuwan Muller, Bapak Petrus Sanasian, Bapak Hendrik Susalikian, Bapak Lambertus Luhala, Bapak Herman Suwanlaga, Bapak Cornelis Kiasana, Bapak Petrus Tito Bular, Mama Maria Liman, Oma Anastasia Kewokoran, Opa Daniel Lain Bular, Opa Hala Aman, Anak Pian Mubang, Adik Yosef Dasila Jawan, Bapak Cornelis Ane Bular, Mama Gewani Salon, kakak dan adik Bernadette Barek Pada, dan semua rukun keluarga boleh menjadikan keluarga Jawan dan melakukan yang sudah meninggal dunia beristirahat dalam damai abadi di surga dari mendoa bagi kita sekalian. Ini spesial untuk semua anggota keluarga yang sedang sakit, mohon kau yang penyembuhan dari Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus menjaga mereka semua agar mereka kembali sehat jiwa dan raga untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh karya dan pekerjaan. Mohon keselamatan jiwa istri tercinta Angela Nesti Kabelen yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang lalu. Tuhan bersama Maria dalam kabarnya hidup bersamanya dan berdoa bagi keluarga dan kita semua. Dan juga mohon keselamatan kita untuk Bapak Antoni Sulagatobi dalam meninggal dia tanggal 26 April 2020 yang lalu. Tuhan menerima dia dalam kabarnya hidup bersama Bapa di surga. Juga kita berdoa untuk keselamatan adik Justinus Kiatobi, adik Marcelina Miten Tobi, kakek Kelaga Tobi, nenek Kewa Saudara Pabelen, kakek Balasius Balamuri Tobi, nenek Maria Ose Muda, kakek Wilhelmus Kiatobi, nenek
Birisima Robi, Mama Ambrosia Peninsula, Mama Cecilia Peninsula, dan segenap anggota leluhur suku Rawat Robi serta semua hubungan keluarga yang telah meninggal dunia beristirahat dalam damai abadi di surga dari doa bagi kita sekalian. Mari kita juga berdoa untuk Romo Tribus Soladayan dan Dr. Francisco SPD yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran. Berkat Tuhan menyertai mereka semua dengan kesehatan yang baik agar mereka boleh menjalani hidup kudus dan penuh sukacita. Mari kita semua berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa bersama dengan umat-Mu, semoga Engkau menjaga kedua orang kami. Yesus bersabda, maka marilah kita menyampaikan doa permohonan kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Sang Gembala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga Allah selalu menyertai dan menguatkan mereka dalam panggilan dan pelayanan kasih-Nya di tengah umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kita semakin mampu memperjuangkan kesejahteraan umum bagi semua warga dengan mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Gembala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikuti-Mu. Bantulah dan tuntunlah mereka, berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikuti-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, suster yang sakit dan lanjut usia, semoga Allah yang setia menyertai dan menguatkan para imam, suster yang sakit dan lanjut usia dalam situasi hidup, memberikan damai dan sukacita di hati mereka, serta menjadikan hidup dan doa-doa mereka berdaya guna bagi gereja dan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang dengan tulus hati mempersembahkan putra-putri mereka untuk menjadi pelayan di ladang Tuhan, semoga Allah yang Maha Baik memberkati iman dan ketulusan hati mereka, meneguhkan mereka dalam suka dan duka panggilan, serta memenuhi hidup mereka dengan sukacita sejati atas pengabdian anak-anak mereka
Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan, semua kebenaran dan kebijaksanaan yang Engkau ajarkan dapat kami amalkan dengan perilaku yang pantas dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layakan menyelamatkan, memuji Kau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa saat ini kami memuji Kau lebih banyak, sebab Kristus
menyempurnakan kurban-kurban lama dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami. Dia sendiri bertindak sebagai imam, azab dan anak domba dalam sukacita Paskah dan kepada seluruh kaum beriman. Dari sebab itu bersama malaikat dan seluruh laskar surga kami memandangkan maha pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Mari bernyanyi puji Tuhan di surga. Kudus, 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 kudus Tuhan di surga. Kudus, kudus, kudus Tuhan Maha Jaya. Tetapkan suara bersama isi surga. Kudus, 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 kudus Tuhan di surga. Kudus, kudus, kudus Tuhan Maha Jaya. Hosana puji Tuhan di dalam surga. Hosana, Hosana Tuhan Maha Jaya. Hosana puji Tuhan di dalam surga. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersorak pujikan nama Tuhan. Kudus, 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 kudus Tuhan di surga. Kudus, kudus, kudus Tuhan Maha Jaya. Mari menyembah agungkan nama Tuhan. Kudus, 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 kudus Tuhan di surga. Kudus, kudus, kudus Tuhan Maha Jaya. Hosana puji Tuhan di dalam surga. Hosana, Hosana Tuhan Maha Jaya. Hosana puji Tuhan di dalam surga. Hosana, Hosana, Hosana. Sungguh selalu Tuhan segala keputusan mereka yang maha putus selalu bertahan diri dengan sembilan penuh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan derah, dia mengerti dan sambil mengucap syukur dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula segera berjamu dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah hal ini sebagai kenangan akan datang. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, mohon Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Allah kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami membawa kepada yang mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Restu kami Francis serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan dalam kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama dengan Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yesus Pempelai yang berharap dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami penuh berkenan dan terus serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa telah bersekutu dengan Roh Kudus dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Baiklah saudara-saudari, kita satukan seluruh harapan kita dalam doa dan ajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memelihara sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kasih
tidak ada salah kepada saya, tetapi bersabar pada nama saya akan sembuh. Sebab udara Kristus melindungi kita.
dalam supaya duka hingga ajalku. Marilah berdoa yang baik kami bersyukur kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang telah memberikan diri dan mengasihi kami sepenuhnya demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Semoga kami semakin merelakan diri dan setia dalam tuntunannya serta bersatu sebagai kawanannya dalam gereja-Mu. Berkati apalagi Imam Irawan Pirawati, kaum religius, anggota hidup bakti dan para rasul awam yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melanjutkan karya Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Hari Ibu Pagi yang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Rocky kemudian yang hebat yang telah memimpin perayaan kepada sosial yang telah bersedia bersama dengan pastor memberikan rezeki kepada umat Tasminah pada hari ini. Takut dan Bunda Allah dan kita termasuk dan Putri Kata mohon perhatiannya bukan dewa sakit pasca 11 Mei 2025 Dewan Pastoral Stasi Minar mengucapkan pengisian kepada segenap umat yang merayakan satu Santa Perhubung juga ADKU dalam minggu. Semoga Tuhan memberkati tanggungan perayaan hari Minggu Paskah kelima oleh lingkungan Immaculata. Keuangan Dewan Stasi Minar saldo awal 15 juta 3.000 rupiah, uang keluar 496.000, total saldo akhir keuangan 14 juta 507.000 rupiah. Diperhatikan persiapan tahun komuni pertama bagi anak dan para orang tua sudah bisa diatur sebelum liburan sekolah. Bagi para pendamping supaya bisa mengatur jadwal pendampingan untuk orang tua dan para calon komuni. Pendaftaran untuk KPKP khusus persiapan perkawinan sudah dibuka. Dimohon kepada para pasangan yang sudah hidup bersama, gereja memohon agar segera memberi pendaftaran diri. Jadi dimohon kebaikan kita semua. Saya kurang sepakat kalau saya melihat tidak tahu. Apalagi kalau dalam urusan urusan pada dia dalam urusan dalam aturan begitu. Bagi ketua KBB, 24 KBB di Stasi Minar, setidaknya dapat mendatangkan anak-anak yang mau dibaptis. Saya minta SPK untuk saya kata bapak anak supaya akan diberitahu jadwal permanen dalam bulan Mei. Himbauan untuk umat Stasi Minar agar terus membenarkan tumbuh kearifan lokal
kinagalaman kawajiban menjadi itu malah atau mayor katakan ada tidak pikir ada bukti nomor tujuh ada bukti mayor bukti lagi membuktikan bukti itu naik untuk dialami bukti jangan juga ini dewasa pada perlu agar saya menyampaikan ini baik. Tidak boleh ada pencuri ditarik. Kalau ada pencuri sudah berapa dia yang dewasa sekali. Boleh kita mulai. Terima kasih. Jalanmu dan jalanku adalah jalan kita yang satu di dalam nama panggilan. Demikian atas sekalian mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Podcast hari ini terdekat Sel dan juga Fakultas Institusi dan Fakultas Masmur juga mendapat dirjen dan pemusik pemerintah bersama yang lain. Saya dan anak-anak yang sudah di atas 6 bulan yang belum dipermandikan itu segera dapat hadir untuk dipermandikan. Dipermandikan, coba ya. Tidak ada alasan untuk ditunda. Kalau ditunda, kalau ada apa-apa, nanti kemudian. Ya, itu saya panggil. Ini sudah menjadi pelajaran kita dari kalau misalnya kamu sudah tunda kalau ada apa-apa itu sebagai orang tua kita siram air panas waktu istimewa datang pemandian supaya anak hidup dalam kasih karunia Allah. Kita Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian semua orang yang kita melakukan pekerjaan dan tugas-tugas kita selalu dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, bisa sudah selesai pulang dalam damai Tuhan.